Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nindin Kamini. Saya mahasiswa semester 3 jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya membuat video ini di mana bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan di mana diampu oleh dosen pengampu Ibu Eka Safitri Apriani Isa ST. Selanjutnya kita akan ke pemaparan materi dan akan saya bawakan, dan di mana materi yang saya akan bawakan yaitu sumber daya komunikasi dan komunikasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan materi inti pada video kali ini, yaitu sumber daya komunikasi dan komunikasi. Maka dari itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sumber daya komunikasi dan komunikasi. Sumber daya komunikasi dan komunikasi merupakan seperangkat teknologi yang digunakan dalam bentuk perangkat komputer, terdiri dari perangkat keras dan perangkat yang digunakan untuk membantu fungsi tugas manusia. Apa yang dimaksud dengan perangkat keras? Perangkat keras adalah perangkat atau komponen komputer yang memiliki wujud fisik yang dapat dipegang dan juga dilihat. Perangkat keras menyusun fisik dari sistem komputer, baik komputer analog ataupun komputer digital. Berikut apa yang dimaksud dengan prosesor. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer. Prosesor digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Yang berikut apa yang dimaksud dengan prosesor. Central Processing Unit. Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang berfungsinya untuk menerima dan menjelaskan pemerintah dan data dari perangkat lunak. Proses sering digunakan untuk menyebut CPU pada umumnya. Yang berikut apa yang dimaksud dengan ruang penyimpanan disk atau ruang penyimpanan sekunder. Memori yang terletak pada suatu alat yang tidak terdapat pada papan sirkuit utama. Kebanyakan jenis penyimpanan ini dapat dilepaskan dan dapat dipindahkan dari satu komputer ke komputer yang lain. Berikut saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kecepatan prosesor. Kecepatan prosesor diukur oleh jumlah siklus yang terjadi per detik, dan angka ini telah berkembang sangat cepat selama beberapa tahun sejak memperkenalkan komputer mikronya yang pertama. Yang berikut ukuran watt.
Apa yang dimaksud dengan forward? Word adalah ukuran dari beberapa banyak bit yang dapat digerakkan dengan satu siklus komputer. Yang berikut, apa yang dimaksud dengan memori? Memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi atau menggunakan langsung dalam komputer atau perangkat keras, komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Yang berikut, ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan merupakan tempat Anda menyimpan data seperti musik dan foto. Memori merupakan tempat Anda menjalankan program seperti aplikasi dan sistem Android. Berikut unit jenis jaringan. Jenis-jenis jaringan yang pertama jaringan area lokal. Jenis area lokal adalah jaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, atau kampus, universitas, atau gedung kantor. Yang berikut, yang kedua, jaringan area metropolitan. Jaringan area metropolitan adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan dan sebagainya. Yang ketiga, jaringan area luas. Jaringan area luas atau menurut Wall adalah tulang punggung koperasi atau ini dengan digitalisasi sumber daya perusahaan menggunakan WAN untuk melakukan hal berikut: berkomunikasi menggunakan suara dan video, berbagai sumber daya antara karyawan dengan pelanggan. Yang keempat, internet. Internet adalah singkatan dari interconnected network sebagai jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Internet memungkinkan Anda berbagai informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Dan kesimpulan, seperangkat teknologi yang digunakan dalam bentuk perangkat komputer terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dan digunakan untuk membantu fungsi-fungsi manusia. Sumber daya komputer yang kita gunakan sering terhubung melalui sebuah jaringan. Sumber daya komputasi dan komunikasi di sini lebih merujuk ke sebuah komputer. Sebuah ruang hanya bisa diisi oleh sebuah komputer karena ukurannya yang memang sangat besar. Manajer yang dapat saling berbagai informasi berbasis komputer dengan cepat dan mudah akan mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat dari pesaingnya. Standar teknologi sebelum berubah, perusahaan yang dapat melihat ke